Ulala, cerdas, kreatif, mandiri. Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama Bu Lala. Ini daftar isi majalah ini. Pilih tembus awan. Perhatikan apa yang diperintahkan pesawat. sejarah pesawat terbang. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah punya mimpi untuk bisa terbang. Banyak catatan dalam sejarah yang menceritakan tentang penerbangan, seperti legenda Mesir Ikarus dan Daedalus, serta Vimana dalam epik India. Benda yang pertama kali terbang di dunia adalah lampion yang dikenal dengan nama Kongming Lantern, dibuat oleh Zhuge Liang, seorang ahli strategi perang yang digunakan dalam peperangan pada masa 3 kerajaan atau Three Kingdom pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Lampion ini kemudian yang menjadi ide bentuk dasar balon udara. Sekitar tahun 400 sebelum Masehi, Architas, seorang filsuf dari Mesir, merancang benda yang bisa terbang dengan model burung yang diberi mesin jet uap dan dapat terbang sampai 200 meter. Sementara, Leonardo da Vinci meneliti rancangan sayap burung dan merancang pesawat terbang di abad ke-15. Yuan Huangtou merupakan manusia yang pertama kali terbang di dunia dengan menggunakan layang-layang pada tahun 559. Pada waktu itu, Yuan Huangtou yang merupakan putra Kaisar Yuan Lang dari Wei dihukum oleh Gao dengan cara diikat pada layang-layang raksasa dan diterbangkan dari Tower Ye. Namun, Yuan Huangtou berhasil mendarat dengan selamat setelah meluncur berputar-putar di atas benteng kota. Selain itu, Abbas Ibnu Firnas tercatat sebagai manusia yang terbang pertama kali dengan menggunakan hang glider pada tahun 875, disusul kemudian oleh Aylmer of Malmesbury yang terbang dengan menggunakan glider wing pada tahun 1010. Sementara itu, Joseph Montgolfier dan Etienne Montgolfier pada tahun 1782 melakukan percobaan penerbangan dengan balon udara panas, merupakan bentuk pesawat yang lebih ringan dari udara. Tepatnya pada tanggal 4 Juni 1783. Dua bersaudara asal Prancis ini mendemonstrasikan balon udaranya di depan publik dan berhasil terbang sejauh 2 km dengan ketinggian 1.600 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut. Balon udara panas ini kemudian disempurnakan oleh Ferdinand von Zeppelin yang berkebangsaan Jerman dengan memodifikasi balon berbentuk cerutu yang digunakan untuk membawa penumpang dan barang pada tahun 1900. Pada tahun berikutnya, balon Zeppelin menguasai pengangkutan udara sampai terjadi musibah kapal Zeppelin pada perjalanan transatlantik di New Jersey pada tahun 1936 yang menandai berakhirnya era Zeppelin, meskipun masih dipakai menjelang Perang Dunia II. Henry Giffard dikenal sebagai penemu pesawat bertenaga mesin uap dengan berat melebihi berat udara atau lebih dari 181 kg, yang kemudian diketahui sebagai pesawat berpenumpang dan dapat dikemudikan pertama kali di dunia. Pada tanggal 24 September 1852, Henry melakukan penerbangan sejauh 27 km dari Paris ke Trappes dan dapat melakukan manuver berbelok atau berputar. Walau akhirnya tidak dapat dikembalikan ke posisi awal karena angin yang terlalu kuat. Pada tahun 1903, Wright bersaudara, yaitu Orville Wright dan Wilbur Wright, meluncurkan pesawat hasil rancangan mereka sendiri yang beratnya melebihi berat udara, yang dinamakan Flyer. Selain Wright bersaudara, yang tercatat menemukan pesawat terbang antara lain Samuel F. Cody, yang melakukan aksinya di lapangan Vanbrugh, Inggris tahun 1910. Setelah era Wright, pesawat terbang banyak mengalami modifikasi baik dari rancang bangun, bentuk,
dan mesin pesawat untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara. Di Indonesia, orang yang berjasa merintis industri penerbangan adalah Nurtanio Pringgo Adisuryo. Bersama Wiweko Supono, Nurtanio membuat pesawat layang Zogling NWG pada tahun 1947. NWG di sini maksudnya adalah Nurtanio Wiweko Glider. Ia membuat pesawat pertama dengan semua bahan material dari logam atau all metal dan jenis fighter Indonesia yang dinamai Si Kumbang, disusul dengan kunang-kunang dan belalang, juga gelatik yang nama aslinya Wilga, serta mempersiapkan produksi F-27. Nurtanio bercita-cita ingin berkeliling dunia dengan pesawat terbang buatan bangsanya. Untuk itu, ia mempersiapkan pesawat AREV atau api revolusi dari bekas rongsokan Super Aero buatan Cekoslowakia yang tergeletak di Kemayoran. Karena dedikasinya yang tinggi, setelah Nurtanio gugur dalam penerbangan uji coba AREV, namanya sempat diabadikan di dalam nama perusahaan industri pesawat terbang Indonesia, yaitu Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN, yang sekarang bernama PT Dirgantara Indonesia. Capung bersayap satu. Kalau ini cerita dari Mizan tentang petualangan capung bersayap satu. Simak yuk. Ada seekor anak capung bernama Casa. Dia tidak bisa terbang. Kenapa? Karena sayapnya cuma satu. Sayap capung kan harusnya ada 4. Tapi ketiga sayap yang lain tidak tumbuh sejak dia lahir. Karena sayapnya cuma satu, Casa tidak bisa terbang. Dia hanya bisa merayap di sekitar tempat tinggalnya. Kasihan ya. Apalagi ada sekelompok anak capung yang nakal. Mereka sering menyombongkan diri untuk menyakiti hati Casa. Suatu hari, Casa dia merenung. Tiba-tiba, kawannya yang nakal datang. Mereka berkumpul di dekat Casa. Capung merah bercerita dengan suara yang sengaja dikeraskan supaya Casa mendengarnya. Hai, kemarin aku terbang ke utara. Di sana ada taman bunga yang sangat indah. Aku juga, kata capung biru dengan suara tak kalah kerasnya. Aku terbang sangat jauh. Aku melihat danau yang airnya biru, seperti warna tubuhku. Indah sekali. Capung kuning tidak mau kalah. Dia bercerita sambil melirik Casa. Kalau aku kemarin terbang ke arah matahari terbit. Aku melihat hamparan tanaman padi yang menguning indah. Aku ke barat, kata capung hijau. Aku melihat padang rumput yang sangat luas, yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Casa sangat sedih mendengar cerita teman-temannya. Dia tidak bisa terbang, jadi tidak pernah melihat semua yang diceritakan teman-temannya. Diam-diam, Casa pergi dengan perasaan sebal. Casa terus merayap, meninggalkan teman-teman yang sombong sejauh mungkin. Sampai akhirnya, dia bertemu seekor merpati yang sedang melamun. Casa menegurnya. Kamu kelihatan sedih. Apa kamu juga dihina teman-temanmu? Oh, tidak, jawab merpati. Aku hanya bosan. Aku sudah terbang kemana-mana. Tidak ada lagi tempat lebih indah yang aku temui. Casa tersenyum. Aku punya cara untuk menghilangkan kebosananmu. Oh ya, ucap merpati. Casa melanjutkan. Di hutan ini, aku terkenal sangat pandai bercerita. Dan aku punya banyak cerita. Kebosananmu akan hilang kalau kamu mendengar ceritaku. Mata merpati berbinar-binar. Oh ya, kalau begitu, cepatlah bercerita. Merpati tidak sabar. Baiklah,
Tapi ada syaratnya. Setiap satu ceritaku, kamu bawa aku ke suatu tempat. Tidak masalah, Kata merpati. aku bisa membawamu kemanapun yang kamu mau. Casa tersenyum sambil mengangguk-angguk. Lalu dia mulai bercerita. Merpati tertawa terbahak-bahak ketika Casa menceritakan cerita lucu. Merpati menangis ketika Casa menceritakan cerita sedih. Akhirnya, kebosanan merpati pun hilang. Seperti janjinya, dia membawa Casa terbang ke tempat yang diinginkan Casa. Rupanya, merpati sangat ketagihan mendengar cerita Casa. Setiap hari, dia minta Casa bercerita. Sudah tentu, setiap hari Casa terbang ke tempat yang berbeda. Sekarang, Casa tidak minder lagi, karena dia sudah bepergian lebih jauh dari teman-temannya. Bahkan, dia sudah melihat teman-teman yang belum pernah dilihat capung lain. Teman-temannya yang biasa mengejeknya pun jadi mau sendiri. Tapi, Casa tidak sombong. Dia berbagi cerita dengan teman-temannya. Sudoku karakter akal.